Salam puji Tuhan Bapak Ibu. Tentunya saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya, karena musim tidak menentu, musim kemarau, tiba-tiba hujan ya, mungkin di antara kita ada yang sakit, flu, batuk gitu ya, dan saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan lagi, dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan buat hari ini, hari yang baru, kasih yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru, serta berkat yang melimpah yang baru Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu agar hidup kami Tuhan boleh bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dan selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama lagi di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ya. Kita selesaikan pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 49. Puji Tuhan. Dan saat ini saya akan memberikan judul yaitu Damai Sejahtera. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, semua orang merindukan yang namanya damai sejahtera. Semua orang menginginkan damai sejahtera. Sampai hal-hal yang itu di luar nalar dia lakukan hanya supaya dia mendapatkan damai sejahtera. Ya, kadang-kadang ada juga beberapa orang itu yang pergi ke sana melancong, mendaki gunung, ya. Lalu mereka ada yang suka pantai, mereka di pantai ya, berenang ataupun ikut arum jeram hanya supaya mereka hatinya happy ya, mendapatkan damai sejahtera, senang, bahagia gitu ya. Tetapi puji Tuhan, di dalam pasal 24 ayat 36 sampai 49 ini bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah sang pembawa damai yang sejati. Puji Tuhan. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan. Ya, kemarin saya sampaikan di dalam pasal 24 ini bagaimana reaksi para murid-murid Tuhan Yesus pada saat Yesus mati di kayu salib. Ya, lalu dia bangkit. Ada perjumpaan di Emmaus, tetapi murid-murid tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan bahwa itu adalah Yesus yang berjalan dengan mereka. Ya, tetapi waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dia mulai sadar, dia mulai ingat, memorinya mulai jalan bahwa hal itu pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan malam. Sehingga mereka melihat, mereka terbuka dan hatinya berkobar-kobar untuk mewartakan Injil Kristus. Nah, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ini. Di sini dikatakan damai sejahtera, kata Tuhan Yesus, bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, kita melihat di sini bahwa murid-murid terkejut dan takut. Yesus menubuatkan tentang kebangkitannya. Ya. Para murid ini sukar untuk percaya. Disangkanya itu hantu. Padahal mereka orang yang terdekat selama beberapa tahun menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, tetapi mereka masih ada keraguan dalam dirinya. Sehingga mereka mengatakan, mereka melihat hantu. Ya, mereka melihat hantu. Suatu ketakutan, suatu ketidakpercayaan yang dia lihat. Orang mati bisa bangkit kembali. Hanya Yesus. Puji Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7 itu mengatakan bahwa mereka terkejut dan mengatakan Yesus itu adalah hantu. Mereka orang terdekat.
Ya, masih bisa ragu, masih bisa takut waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ayat 38, akan tetapi ia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, maksudnya murid-murid, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Orang kalau sudah ragu-ragu, ya, seperti kapal yang terombang-ambing. Yang ini apa, yang itu, yang mana? Ya. Mereka mulai ragu, ya, mulai ragu. Tuhan memahami apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Tetapi bukankah murid-muridnya ini percaya? Saya percaya Tuhan Yesus pasti mengharapkan murid-muridnya ini memahami, karena sudah dinubuatkan, sudah dilakukan dengan secara fisik oleh Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Tetapi toh masih takut, ragu. Ya. Yesus ingin membawa mereka dari ketakutan menuju pengenalan dan keyakinan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Ya, sungguh-sungguh hidup. Dengan mengatakan 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Wow. Tuhan Yesus meyakinkan, ya, meyakinkan. Lihat ini tanganku, kakiku. Ya. Lihat, Yesus menyediakan suatu bukti kepada murid-muridnya, ya, bahwa Yesus yang disalib kini bangkit secara jasmani dengan tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus masih mempunyai keraguan, masih mempunyai ketakutan dengan mengatakan Yesus adalah hantu. Tetapi bukankah dia orang yang terdekat? Yesus kemanapun dia ikuti, dia ada bersama-sama dengan Yesus selama beberapa tahun, dan dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang Yesus perbuat. Dan tentang kebangkitannya itu juga sudah dinubuatkan. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita tidak menyimpan keraguan tentang Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Ya. Puji Tuhan, kalau kita membuka hati, mengalami pengalaman secara pribadi bersama Tuhan, sehingga menjadikan kita tidak ragu lagi. Kita tidak mengatakan itu enggak mungkin orang mati bisa bangkit. Ya, tetapi hanya Yesus satu-satunya pribadi mati dan bangkit lagi. Setelah itu dia naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Dia memberikan damai sejahteranya kepada kita semua. Dan itulah yang diharapkan oleh setiap manusia, dia hidup dalam damai sejahtera. Dan puji Tuhannya, damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita semua. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kiranya dari pembelajaran ini kita juga melihat diri kita sendiri. Apakah dengan kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari itu memungkinkan kita untuk ragu akan kuasa Tuhan, untuk ragu akan kemampuan Tuhan menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Ya, tidak ada keraguan lagi, tidak ada ketakutan lagi, karena memang benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mati, bangkit dan naik ke surga. Damai sejahteranya diberikan kepada kita.
Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau melimpahkan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberikan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang mengingatkan kami, yang menegur kami, dan kami sungguh bersyukur firman-Mu memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh beruntung mengenal Tuhan. Kami sungguh beruntung kami bisa memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.